salam Toyota, Toyota Lovers Indonesia, keluarga Toyota, sahabat Toyota. Hari ini kita akan mereview dan test drive mobil Avanza terbaru, yaitu Veloz tipe Q CVT TSS. Nah, ini tipe tertingginya ini. Nah, dari bentuknya ini sudah all new ya, langsung yang terbaru semua, berubah bentuk, major change, berubah bentuk. Tapi ada yang lebih menarik dari Avanza saat ini, yaitu adanya perubahan dari putaran roda belakang ke putaran roda depan. Nah, setiap kendaraan itu antara putaran roda depan dan belakang itu punya kelebihan dan kekurangan masing-masing. Nah, Toyota mungkin sudah punya pertimbangan yang sudah matang, sehingga Avanza dikeluarkan menjadi putaran roda depan seperti itu. Nah, untuk tampilan kita anggap mungkin ya tampilannya yang sekarang ini lebih modern ya tampilannya. Bentuknya sekarang ini lebih enak dilihat, jauh lebih modern seperti itu. Kalau tampilannya itu dibanding yang lama kan sedikit tampilannya ke arah tangguh. Nah, ini sudah agak modern tampilan yang sekarang. Banyak yang dulu identik dengan mobil komersil, misalnya travel, saya kira Avanza kali ini sudah masuk ke semua segmen seperti ya. Nah, untuk tampilan interior kita masuk ini, yang tampilannya terbaru, terlihat mewah, dan di sini juga banyak yang soft touch. Ini di dashboardnya ini ada soft touch, ini asli, jahitan asli dia, dan AC-nya juga sudah digital, dan untuk hiburannya, audionya sudah memakai LCD ya, lebih slim dibanding yang lama seperti itu. Dan untuk speedometer sudah menggunakan layar TFT yang 7 inch, jadi lebih modern. Ini semua serba digital dalamnya. Dan di sini juga banyak steeringnya, tombol-tombol yang berfungsi yang bisa kita gunakan untuk melihat data-data yang misalnya suhu udara di luar, kalau ada kendaraan ini mengganti misalnya volume, channel seperti itu. Nah, di sini semua lengkap, dan juga ada mode drive di sini. Nah, drive yang suka kendaraan dengan mode sport. Nah, di sini kita bisa pakai di tombol khusus yang TSS ya, CVT TSS. Nah, sekarang ini yang menarik ini, Veloz ini sudah menggunakan ini rem tangan elektrik sama yang hold ini. Tuh, ini di sini tombolnya. Juga yang sudah sangat canggih itu dari salah satu fitur Veloz ini, yaitu ini wireless charging. Jadi kalau Bapak Ibu punya HP dengan sudah ada ininya, aplikasi dia sudah wireless charging, jadi HP-nya tinggal letak di sini, otomatis ngecas sendiri. Nah, seperti itu. Nah, kalau HP saya ini belum bisa ini, yang seperti ini, yang belum ada aplikasi wireless chargingnya. Jadi tinggal letakkan dia. Nah, itu yang menarik, itu wireless charging ini di Toyota itu ada di Fortuner tipe VRZ yang GR Sport. Sebelumnya di TRD 2021 ya, itu ada wireless chargingnya. Nah, ini di Veloz ini yang tipe tertinggi, kita sudah ada wireless charging ini. Jadi kalau kita mau jalan, tinggal letakkan, kita tidak usah repot-repot pegang ngambil kabel, dia otomatis ngecas sendiri seperti itu. Nah, untuk di lampu juga mobil ini sudah pakai auto lamp. Jadi kalau misalnya tiba-tiba gelap, nanti lampu otomatis hidup sendiri. Fiturnya nanti tombolnya harus di auto. Nah, untuk tampilan dalamnya banyak masalah warna antara Veloz dengan G, ada perbedaan masalah di warna. Nah, untuk membedakan CVT yang TSS sama yang biasa, nah di sini ini sensor yang TSS. Sensor TSS itu ada beberapa sensor untuk safety dari kendaraan. Jadi yang pertama, misalnya kita di lampu merah, ketika mobil di depan sudah jalan, mana tahu kita asik lagi main HP, kita tidak jalan, nanti sensor akan bunyi, mengingatkan kita untuk segera maju.
Nah, yang kedua, kalau misalnya kita melewati jalan tapi ada halangan di atas, nanti sensor itu akan otomatis berbunyi biar kita berhenti seperti itu. Nah, terus kalau di jalan raya ini kan ada garis putus-putus ya, garis untuk pembatasan jalan. Nah, di tipe TSS kalau kita lari dari jalur, dia akan sensor pengingatnya akan bunyi seperti itu. Itu yang di TSS ini ada. Terus kan kita namanya ada blind spot. Blind spot itu area-area yang tidak kita lihat kalau kita pas lagi mau muter atau pas lagi berkendaraan ya, mau motong. Nah, di sini yang tipe tes ini sudah ada. Jadi ini, nah ini ada kendaraan tadi, nah mendekat, nah itu lampu kuningnya hidup. Motor kan tidak kelihatan dari sini, tapi ketika motornya tadi sudah mendekat, itu lampu kuning, sensor kuningnya itu hidup. Nah, itu menunjukkan bahwa ada kendaraan yang di sekitar kita. Seperti itu. Nah, ini kiri kanan ada. Nah, terus ada lagi sensor ketika kita misalnya dalam kecepatan agak tinggi, tapi kendaraan di depan sudah dekat, kendaraan ini otomatis akan ngerem sendiri. Itulah beberapa fitur yang ada di tipe TSS ya. Tipe TSS, tipe tertinggi dari kendaraan New Veloz. Nah, dan yang masalah di warna, Veloz khusus untuk tipe Veloz kita ada namanya Veloz warna premium color. Nah, premium color ini dia warnanya lebih apa dia ngomongnya, kalau di bahasa di kita lebih mengkilap ya, lebih mengkilap dibanding yang warna yang biasa. Harganya lebih selisih kurang lebih 2 jutaan lebih mahal yang premium color. Jadi tinggal Bapak Ibu menyesuaikan mana yang disenangi seperti itu. Halo, salam semua konsumen Toyota seluruh Indonesia. Nah, ini saat ini kita akan mereview Toyota All New Veloz tipe Q CVT yang tipe tertinggi, yaitu tipe TSS. Nah, untuk lampu depan dia sudah menggunakan lampu LED ya. Jadi lampunya lebih hemat daya dan lebih terang. Nah, untuk bagian samping, Veloz ini sudah menggunakan velg 17 inch. Velgnya 17 ini. Jadi ukurannya lebih besar dibanding Veloz yang lama yang masih menggunakan velg ukuran 15 inch. Nah, saat ini sudah menggunakan 17 inch. Nah, untuk pengereman roda depan itu sudah menggunakan masih sama dengan lama, itu rem cakram. Nah, ini tampilan untuk Veloz depannya lebih sporty sekarang ini dan lebih modern ya tampilannya. Nah, kita masuk ke samping. Nah, ini kendaraan ini sudah menggunakan auto folding. Nah, ini auto folding dimana pas kita membuka kendaraan ini smart entry. Kalau kita pas masuk smart entry, dia otomatis spion melipat sendiri. Nah, kalau kita kunci, spion akan melipat sendiri seperti itu. Oke, kita masuk ke dalam. Nah, ini adalah interior depan Veloz Q CVT TSS. Oke, kita akan mencoba menghidupkan Toyota Veloz ini. Ini sudah menggunakan start stop engine sama dengan yang Veloz lama. Cuma posisinya sekarang sudah sebelah kiri. AC-nya digital. Nah, untuk tampilan dashboardnya ini sekarang sudah tampilan new, dimana Veloz sekarang kan sudah all new ya, major change, berubah total. Jadi dashboardnya juga semua untuk bagian interior sudah berubah total. Nah, untuk saat ini all new Veloz sudah menggunakan ini electric parking sama hold parking. Jadi beda sama yang lama. Yang lama masih pakai tarian, dan Veloz ini sudah sama seperti mobil-mobil yang canggih ya, yang sudah menggunakan electric parking. Dan fitur ini ada di Veloz yang ini, parking electric parking ini. Kalau dia di Avanza G masih menggunakan rem tangan yang manual seperti itu. Nah, di tampilan untuk LCD layar sudah menggunakan layar 7 inch, dimana
tampilannya MED TFT ini dia sudah digital ya, sudah lengkap di sini. Ada suhu udara di luar, tripnya, odonya, minyak, sama untuk kecepatan berapa. Dan di sini juga nanti banyak tampilan muncul jika ada kendala di kendaraan ini, akan muncul di dalam layar ini. Jika ada masalah di kendaraan ini yang akan meminta kita kembali ke dealer untuk diperiksa seperti itu. Banyak sensor-sensor yang akan muncul di layar ini karena kendaraan Veloz yang kita review saat ini adalah kendaraan yang tipe TSS. Nah, tipe TSS ini bedanya ada beberapa sensor keamanan yang sudah terdapat di kendaraan ini. Kalau kurang lebih 7 sensor tambahan di tipe TSS. Nanti kita akan jelaskan sensor-sensor apa aja yang ada di New Veloz Q-CVT yang TSS ini. Nah, untuk sekarang ini LCD yang digunakan yaitu untuk hiburan, sudah LCD yang lebih besar daripada yang lama dan sudah ini lebih slim ya, dan tampilannya lebih modern. Nah, di sini dashboardnya juga sudah menggunakan soft touch, yang ini mana jahitan asli ini soft touch ini seperti itu. Nah, ada satu yang menarik dimana ada fitur di sini wireless charging, dimana kita kalau mau ngecas HP biasanya kan kita akan sibuk untuk mencari kabel seperti itu. Nah, jika Bapak Ibu sahabat Toyota sudah menggunakan ini perangkat HP-nya yang sudah wireless charging seperti HP yang saya pegang ini tinggal cukup letakkan di sini. Nah, seperti ini. Nah, dia akan otomatis ngecas, akan mengisi. Nah, jadi gimana kalau HP yang Bapak Ibu punya belum wireless charging? Nah, di sini terdapat ada beberapa tempat untuk ngecas di sini. Terus di dalam sini, tapi kita harus membeli alat tambahan seperti itu. Dan ada beberapa tempat lagi di belakang untuk alat untuk ngecas HP. Saat ini kan kebutuhan untuk ngecas kan sangat kita butuhkan. HP memang kebutuhan yang penting ya. Nah, kendaraan ini banyak tombol ya, switch steering di setir ini yang gunanya bisa kita manfaatkan saat kita menyetir, misalnya mau nambah audio, ganti channel, atau mau lihat tampilan di layar, atau kita pengen mengganti kendaraan ini dari eco mode ke power mode, kita kan di sini akan muncul tampilannya di dalam ini power dan eco mode. Nah, seperti itu. Nah, dan yang menarik khusus yang tipe Veloz ini, di sini ada lampu warna blue di sini, juga di dalam dashboard sini. Kalau pintu ini kita buka, di sini ada lampu di sini. Door trim pintu ini ada lampu warna biru yang untuk tipe Veloz CVT ya. Nah, Veloz ini juga sudah dilengkapi dengan electric mirror sama electric table ya. Di samping tadi dia sudah auto folding, jadi tinggal tekan dari dalam otomatis ngelipat sendiri. Jadi tampilannya di sini. Nah, kendaraan ini juga sudah menggunakan VSC. Nah, ini tombol untuk VSC-nya, Vehicle Stability Control, dimana kalau kita berkendara akan lebih nyaman dan lebih nyaman dalam berkendara. Nah, kendaraan ini juga sudah dilengkapi dengan HSA, dimana kalau Bapak Ibu pas ditanjakan, kendaraan ini pas mau maju berhenti misalnya tanjakan, pas kita mau maju kendaraan ini akan tertahan atau tidak mundur selama 3 detik seperti itu. Itu fitur namanya fitur HSA. Nanti kita coba seperti itu. Nah, untuk Bapak Ibu misalnya yang pengendara yang menyesuaikan dengan tinggi badan biasanya atau kenyamanan dalam kendaraan, di sini kendaraannya sudah termasuk bisa disetting dengan tilt steeringnya ini. Nah, bisa ditarik ya, diangkat juga bisa disetting, tinggal menyesuaikan bagaimana yang Bapak Ibu senangi seperti itu. Nah, ini kalau saya seperti ini biasanya, tinggal kunci lagi. Nah, ini seperti itu. Nah, kendaraan ini sudah menggunakan kamera 36, dimana pas kita mau maju ini kameranya akan berfungsi melihat keadaan di sekitar. Jadi
bisa menjaga lebih aman, mana tahu ada batu atau ada anak-anak di sekitar pas kita mau maju atau mau mundur seperti itu. Nah, kita mau coba jalan ini. Nah, kendaraan yang kita bawa hari ini Veloz Q CVT TSS ini, yang membedakan sama yang Veloz yang TSS, yang non TSS, yaitu ada beberapa sensor pengaman sehingga kita saat berkendara akan lebih nyaman berkendara dan lebih aman. Nah, apa aja itu yang sensor tersebut? Salah satunya itu yang pertama itu pre-collision system. Jadi sensor ini akan memberi peringatan kepada pengemudi. Di layar instrumen ini suara itu akan berbunyi ketika ada bahaya dari arah yang berlawanan, seperti itu, dari arah yang berlawanan. Misalnya ada pejalan kaki, seperti itu, pejalan kaki, nanti sensor ini akan bunyi mengingatkan pengemudi supaya lebih hati-hati. Nah, fitur yang kedua yaitu lane departure alert. Jadi fungsi dari sensor ini yaitu untuk memindai garis yang, misalnya garis yang kita lewati, apa pembatas jalan ya, yang kita lewati. Jika kita berpindah jalur, saat kita berpindah jalur atau lari dari jalur, maka sensor itu akan mengingatkan kita supaya kembali ke jalur kita, seperti itu. Itu menjaga kita tetap aman, dimana mana tahu kendaraan dari belakang ada yang mau melewati atau memotong, seperti itu. Tapi Bapak Ibu jangan usah takut kalau seandainya kita pas lagi jalan ada kendaraan yang terlihat dari belakang. Nah, kendaraan ini tadi sudah ada sensor satu lagi nanti yang akan menjaga tetap Bapak Ibu tidak terjadi crash saat ada kendaraan yang sudah tidak terlihat. Nah, fitur berikutnya yaitu auto high beam. Nah, ini fitur ini berfungsi pada malam hari. Jika dari kendaraan di depan misalnya lampu, dia pakai lagi lampu high beam, nah kita juga high beam, otomatis kendaraan ini akan menurunkan lampunya. Atau pada saat kendaraan di jalan penerangan di depan kurang, maka lampu ini akan otomatis men-setting lampunya menjadi high beam, seperti itu. Nah, fitur selanjutnya yaitu roadside assist. Jadi fitur ini nanti bisa dikat ya. Nah, fitur selanjutnya itu roadside assist. Nah, fitur selanjutnya itu roadside assist. Nah, fungsi dari fitur ini yaitu memberikan sensor atau peringatan kepada pengemudi terhadap ada lampu-lampu lintas. Misalnya ketika kita di lampu merah, mobil yang di depan kita sudah jalan tapi kita belum berjalan, maka akan ada sensor yang mengingatkan kita untuk kembali berjalan, seperti itu. Nah, TSS yang selanjutnya itu adaptive cruise control. Nah, adaptive cruise control ini fungsinya jadi ketika kita berkendaraan, ini beda dengan cruise control. Jadi ketika kendaraan di depan sudah terlalu dekat, maka kendaraan ini secara otomatis akan menyesuaikan jarak dengan yang di depan tanpa kita menginjak rem. Jadi itu akan lebih menjaga keselamatan daripada pengemudi dan orang-orang yang ada di kendaraan. Nah, terus TSS yang selanjutnya itu fitur rear cross traffic alert. Jadi fungsi dari fitur ini yaitu ketika kita mau mundur, misalnya lagi di parkiran mall, kita mau mundur tapi ada kendaraan lewat. Nah, otomatis nanti fitur ini akan memberikan sensor kepada pengemudi tentang adanya bahaya kendaraan yang di belakang.
Nah, yang terakhir yaitu fitur pedal Suppression Control. Nah, ini gunanya ketika ini fungsinya untuk menghindari kecelakaan ketika ada kendaraan di depan saat kita menginjak pedal terlalu kuat, pedal gas terlalu kuat. Jadi fitur ini akan otomatis menjaga daya gas tersebut sehingga tidak terjadi tabrakan di depan seperti itu. Nah, kendaraan ini tadi ada fitur namanya kamera 360, dimana pas ketika kita memutar, nanti kita coba pas kita memutar kendaraan atau belok, di layar di depan ini akan muncul tampilan kamera 360 di sekeliling kita. Jadi kita kalau mau misalnya belok, kadang kan motor mepet-mepet atau kendaraan lagi mepet, karena pas kita memutar maka kita bisa menghindari tumburan atau benturan dengan kendaraan lain. Nah, di sini kita akan coba memutar di sini bagaimana tampilan di layarnya. Nah, ini tampilan di layar ketika kita akan belok ya atau memutar ya. Nah, ini otomatis dia akan tampil di layar. Jadi ketika ada banyak kendaraan di samping itu akan lebih aman. Ada yang menarik dari Avanza yang keluaran terbaru sekarang, dimana dulu Avanza itu terkenal dengan putaran roda belakang. Nah, saat ini Toyota mungkin sudah melalui beberapa riset atau kajian dan beberapa pertimbangan sehingga Toyota mengeluarkan Avanza dengan putaran roda depan. Nah, saat ini kita akan melihat bagaimana kita akan mereview bagaimana kemampuan kendaraan ini di tanjakan. Kita akan coba di salah satu tanjakan di daerah ini. Nah, karena putaran roda depan dengan putaran roda belakang itu biasanya punya kelebihan dan kekurangan masing-masing. Nah, apakah kendaraan ini tetap unggul walaupun sudah putaran roda depan? Nanti kita coba lihat. Kita coba akan tes di tanjakan. Kita ada 5 orang penumpang di dalam kendaraan ini. Nah, ini lihat tanjakannya seperti ini tampilannya. Nah, kita coba berhenti. Oke. Oke, hold. Ini otomatis hold ya. Nah, ini tadi yang saya jelaskan tadi, bahwa kendaraan ini sudah menggunakan fitur namanya HSA. Jadi Hill Start Assist. Jadi pas tanjakan seperti ini, kendaraan ini pas ketika kita mau maju tidak akan mundur selama 3 detik. Nah, kita coba. Nah, ini kan tidak mundur. Nah, tinggal 3 kita gas lagi. Nah, ini kita tidak ada masalah pas kita mau maju. Kita ada 5 orang dalam kendaraan. Kita coba lagi dari arah yang belah mana.